Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan Kakak Asprak bersatu. Kami dari kelompok satu dengan judul proyek yaitu perancangan dan implementasi struktur data pada sistem manajemen inventory gudang yang beranggotakan saya sendiri Aziza, ada Maulana, ada Nafil, dan Deswita. Bisa di next. Nah, untuk abstrak sendiri berikut adalah poin-poin dari abstraknya. Boleh di next aja. Nah, langsung ke pendahuluan. Jadi, secara singkatnya itu latar belakangnya adalah meningkatkan transaksi logistik dari e-commerce yang membuat data produk semakin besar sehingga sistem inventory perlu tetap cepat dan efisien. Nah, karena itu kami merancang sistem berbasis struktur data untuk menjadi pencarian, pembaruan, dan penghapusan data tetap optimal. Boleh di next. Nah, untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang sistem yang efisien, bagaimana struktur data mendukung operasi utama, dan bagaimana pertumbuhan data mempengaruhi performa sistem. Boleh di next. Nah, no, tujuan. Nah, untuk tujuan proyek ini secara singkatnya yaitu merancang sistem terstruktur, mengimplementasikan struktur data, pendukung, dan melakukan pengujian awal pada insert dan search. Boleh di next. Nah, untuk konsep struktur data yang digunakan, kami memakai hash table sebagai struktur utama, lalu AVL3 dan HIP3 sebagai pendukung. Boleh di next. Nah, untuk kompleksitas waktu dan ruang teoritis, secara teoritis hash table rata-ratanya yaitu O1 dan AVL3 yaitu O log n. Dan HIP3 efisien untuk data prioritas. Boleh di next. Nah, untuk studi kasus atau kasus sejenis, yaitu studi sejenis menunjukkan bahwa inventory e-commerce perlu struktur yang efisien agar pencarian stok tetap cepat. Boleh di next. Selanjutnya akan Nah, Prof. untuk bagian desain sistem dan metodologi, saya izin menjelaskan di sini program yang kami buat adalah sistem inventory berdasarkan data transaksi dari e-commerce dengan penggunaan kombinasi berdua struktur data. Nah, struktur data yang kami gunakan adalah hash table, FL3, dan juga HIP3. Boleh dilanjut. Nah, untuk arsitektur sistem yang dibangun terhadap konsep berikut adalah pertama data utama itu kita simpan dalam hash table untuk mempercepat proses pencarian berdasarkan ID produk. Setelah itu FL3 digunakan untuk menyimpan data secara terurut berdasarkan ID produk, di mana FL3 itu kan selalu balance jadi terurut. Nah, selanjutnya HIP3 digunakan untuk menampilkan produk dengan stok tertinggi atau terendah secara efisien. Yang kemudian nanti data itu akan disimpan secara permanen dalam file CSV menggunakan mekanisme read and write file. Boleh di next. Nah, ini untuk algoritma utama kita. Pertama ada insert produk ya. Mungkin bisa langsung dilihat aja. Kalau insert itu ada start, input data. Kalau misalnya nggak ketemu, berarti dia bisa diinsert. Dan kalau nggak ketemu, dia nggak bisa diinsert. Maksudnya kalau udah ada dia bisa diinsert, nggak bisa diinsert. Dan kalau belum ada bisa diinsert. Lanjut ke search product. Di sini kita input ID produk. Habis itu timer akan menyalakan waktu untuk hash table dan juga FL3. Terus habis itu kalau misalnya search produk yang nggak ditemukan dia bakal gagal, kalau ditemukan nanti dia bakal nge-output si produk yang ditemuin ID-nya dan juga timernya gitu. Terus habis itu ada update produk. Sini update produk bisa dilihat, langsung next aja mungkin. Selanjutnya ada juga filter produk dan juga menampilkan stok tertinggi dan juga terendah. Lanjut aja. Nah, untuk implementasi struktur datanya sendiri itu yang pertama kan ada hash table ya. Nah, hash table ini diimplementasikan menggunakan unordered map yang isinya itu ada string sebagai key dan juga struct product yang isinya sebagai value-nya. Nah, setiap produk itu disimpan sebagai pasangan key value. Terus habis itu tiap produk juga memiliki ID yang unik. Boleh di next. Selanjutnya ada FL3. Di FL3 itu ya ada atribut data lagi dijadikan node AFL ya. Pertama itu ada ID produk, ada nama, kategori stok harga dan status. Habis itu left itu untuk pointer yang referensi ke child kiri dan right itu adalah pointer yang direferensikan ke child kanan. Lalu ada head juga yang merupakan tinggi node untuk proses balancing. Nah, selanjutnya ada heap tree. Heap tree ini diimplementasikan menggunakan STL priority queue.
dengan cara masukkan tipe data produk sebagai jumlah stok ke priority queue. Nanti ada max heap dan juga ada min heap. Di mana max heap itu rootnya adalah angka terbesar dan kalau min heap itu adalah stok terkecil gitu. Next. Selanjutnya ini ada implementasi mekanisme read and write file. Pertama untuk read file, kita pakai fungsi load CSV yang dimana ini tuh menggunakan if stream ya untuk mengambil nama filenya itu CSV dalam dalam format CSV. Habis itu nanti bakal di get line untuk mengambil setiap baris-barisnya dan pakai delimiter juga koma. Jadi nanti itu bakal dipisahin per produk, nama, kategori dan juga uh, ya sih itu pakai koma gitu. Jadi tiap-tiap kategori itu bakal terpisah jadi variabel-variabel sendiri. Boleh di next. Nah, untuk write filenya di sini kita pakai offstream file, yang dimana setelah semua proses telah dijalankan, nanti bakal ditulis kembali ke CSV file yang awal udah diekstrak pakai Xstream. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada modul-modul penting. Pertama ada load CSV yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Setelah itu ada insert, di mana produk ini, modul ini digunakan untuk menginsert produk baru. Boleh di next aja. Oh iya, insert tadi akan dilakukan ke hashtable dan juga FL3. Habis itu di sini ada search produk ya, yang dimana ini tuh menggunakan fungsi find langsung dari hashtable dengan kompleksitas O1. Habis itu ada juga update stock, yang dia bakal memanggil fungsi search dulu, habis itu nanti diupdate bagian stoknya gitu. Boleh di next ke. Nah, ini selanjutnya ada implementasi dari delete product dan juga generate laporan AFL. Dimana kalau delete produk ini bakal ngehapus produk yang udah ada, kalau generate laporan AFL ini bakal nge-print out semua laporan yang udah ada di dalam CSV filenya gitu. Pakai AFL3. Boleh next. Nah, selanjutnya ada tampilkan and stock urgent pakai HIP3 dan ada juga filter by kategori gitu. Boleh langsung di next aja. Tes. Oke, baik. Untuk eksperimen dan pengujian sendiri, kita datasetnya itu jumlahnya 3.867 dengan environmentnya menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk skenario pertama yaitu adalah search. Sebelumnya kami sudah menjalankan program kami tadi dimulai dari rata-rata waktu pencariannya untuk 500 percobaan. Jadi kalau hash table itu sekitar 0,4 mikrodetik dan AVL3 2,25 mikrodetik untuk search ya. Terus buat insert dengan 1000 kali percobaan itu rata-ratanya di 1,71 mikrodetik dan AVL3-nya 7,28 mikrodetik. Untuk ini selanjutnya skenario selanjutnya top and stock atau produk. Kalau di sini di laporan kita menggunakan variasi nilai n sama dengan 8, 100 dan 500. Untuk yang 8 sendiri di sini kami udah jalanin itu sekitar waktu algoritma HIP-nya 9.538 mikrodetik dan untuk hash linear search-nya itu 9.236 detik. Bisa dilihat hash linear search lebih cepat daripada algoritma HIP3. Dan untuk yang 100 sendiri ini waktu algoritma HIP3-nya itu sekitar 11.350 dan hash linear set-nya itu 89.007. Kesimpulannya HIP3 itu lebih cepat daripada linear search. Lanjut yang 500, banyak banget ini 500. Ya. Kalau 500 sendiri waktu algoritma HIP3-nya 12.707 dan ini berapa ini 318.492. Kesimpulannya dari ketiga percobaan tadi, algoritma HIP3 itu lebih cepat untuk mengekstrak banyak data daripada hash linear search. Lanjut ke filter kategori. Di sini kita tinggal coba aja. Filter kategori itu di 8. Kita masukkan misal mainan. Hasilnya ini berhasil memfilter 785 produk dalam 274
289 mikrodetik. Lanjut ke laporan terurut. Laporan terurut di sini laporan terurut guys. Oh, di 6. Data banyak. Nah, di sini berhasil mencetak 3.867 produk secara berurutan dengan waktu eksekusi AVL traversalnya di 165-1618 mikrodetik atau sekitar 1 detik. Jadi di bawah. Nah, metode pengolahan waktunya itu kita menggunakan library chrono yang udah tadi dijelaskan dengan tingkat presisi nanosecond dan mikrosecond. Terus fokus komputasinya itu diukur secara ketat hanya pada proses untuk data mengabaikan waktu input dan output. Secara teoritis, penggunaan memorinya itu menggunakan size of dan empiris melacak lonjakan working pattern secara real time via OS API window. Selanjutnya untuk hasil dan analisis sebenarnya sebelumnya sudah disebutkan beberapa, cuman di sini bakal aku rangkum lebih lanjut. Jadi untuk tabel 1 ada hasil pengujian search produk yang mana di sini Hashtabel memiliki waktu pencarian rata-rata sebesar kurang lebih 2 mikrodetik, sedangkan AVL3 membutuhkan 6 mikrodetik yang mana di sini menunjukkan bahwa Hashtabel ini lebih unggul buat operasi pencarian data. Nah, buat gambar satu ini ada perbandingan waktu eksekusi antara Hip3 dan juga linear search dalam pengujian pengambilan top and stock. Nah, di sini dilihat dari grafiknya bahwa waktu eksekusi Hip3-nya itu relatif lebih stabil ketika si nilai N-nya itu meningkat, sedangkan kalau misalnya linear search ini dia tuh tingkatannya lonjakannya cukup signifikan, yang mana ini menunjukkan bahwa Hip3-nya ini tuh lebih efisien untuk pengambilan data prioritas. Boleh di next. Selanjutnya tabel kedua ada hasil pengujian filter kategori. Di sini ada di setiap kategorinya udah ditampilin waktunya, dan juga tabel ketiga ada hasil pengujian AVL traversal. Di situ waktu traversalnya udah relatif seragam buat seluruh kategori. Dia juga mampu menampilkan seluruh data inventory secara terurut. Dan juga untuk di tabel 4 itu ada hasil pengujian penggunaan memori, yang mana Hashtabel butuh sekitar 785 KB, sedangkan AVL3 634 KB. Bisa di next. Nah, untuk analisis waktunya ini berdasarkan hasil yang tadi itu, jadi setiap struktur data ini punya keunggulan yang berbeda. Untuk cache table ini, dia tuh dalam waktunya tuh search-nya tercepat, dan untuk insert sama delete-nya itu efisien O1. Sedangkan buat analisis penggunaan memorinya, dia tuh membutuhkan memori yang lebih cepat, yang mana membutuhkan bucket tambahan. Sedangkan buat IVL3, buat analisis waktunya, datanya itu memang selalu terurut, dan juga search-nya itu stabil. Namun untuk penggunaan memorinya tuh dia lebih rendah karena apa? Karena dia hanya menyimpan node dan atribut pendukung. Sedangkan untuk Hip3 dia ini untuk analisis waktunya cukup unggul buat top and stock, sama performanya bakal tetap stabil saat si N-nya bertambah. Nah, namun demikian tetap ada trade-off antara kecepatan akses data, penggunaan memori, sama kebutuhan operasi-operasi tertentu. Boleh di next. Nah, dari hasil diskusi trade-off-nya yang mana sebenarnya udah disebutin, jadi kesimpulannya itu nggak ada struktur data yang lebih unggul untuk seluruh kebutuhan sistem. Jadi pemilihan struktur datanya itu harus disesuaikan sama operasi yang mau dioptimalin itu apa. Boleh di next. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasinya, di sini ringkasan utama itu berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan. Jadi bisa disimpulin bahwa Hashtabel ini tuh memberikan performa pencarian terbaik. Nah, sedangkan buat FL3 dia mampu menyajikan data secara terurut, sama buat si Hip3 ini cukup efektif buat pengambilan data prioritas dalam jumlah besar. Nah, cuman kalau misalnya diminta untuk memilih struktur data yang paling optimal, dan alasannya yang paling optimal itu Hashtabel, karena dia tuh secara waktu pencariannya lebih dia tuh tercepat, dan juga untuk operasi insert, update, dan delete-nya efisien, dan juga cocok sebagai penyimpanan utama data inventory. Boleh next. Untuk saran pengembangan lanjutannya, mungkin nanti untuk di penelitian selanjutnya bisa menggunakan data set yang lebih besar buat bisa mendapatkan analisis penggunaan memori lebih rinci, dan juga membandingkan dengan struktur data lain kayak RedBlack, Tree, B3, dan juga Tree. Dan juga bisa dikembangin sistem aplikasi jadi GUI atau web. Boleh di next. Dan juga di sini di balik laporan penggunaan kami menggunakan AI secara batasannya. Kami juga memahami penulisan bahwa AI ini bukan di sini tuh AI hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pemahaman terhadap materi. Boleh di next. Berikut daftar pustakanya. Boleh di next saja, lanjut. Dan berikut juga ada beberapa lampirannya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.